Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, kembali lagi bersama saya Adi Wisnuwaya Putra dalam podcast Kebangsaan Nasional. Kali ini kita mengusung tema yaitu peran core value ASN berakhlak dalam menjalankan tugas. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya, yaitu Ibu Binti Kholifa. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, oke Bu, terima kasih atas kesempatannya yang bisa datang ke podcast SAR kali ini. Kita langsung aja ya Bu ya ke pertanyaan pertama Bu. Sudah siap nih Bu bidang-bidangnya? Oke, Siap. yang pertama nih Bu, bisa diceritakan nggak bagaimana sih pengalaman perjalanan Ibu menjadi ASN hingga posisi saat ini? Perjalanan saya jadi ASN dimulai dari pendaftaran CPNS tahun 2023 dan alhamdulillah dinyatakan lolos. Lalu saya mulai masuk kerja di bulan Agustus 2024. Kemudian juga ikut latsar waktu itu bulan November dan sekarang alhamdulillah sudah resmi menjadi ASN. Oh gitu ya Bu ya. Selamat ya Bu ya. Ya. Lanjutnya nih, Terima kasih. menurut Ibu apa sih arti nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari ASN? Buat saya berakhlak itu jadi panduan kerja sehari-hari ya. Jadi kita bisa bekerja jujur, kemudian melayani dengan baik, dan juga bisa menjaga hubungan harmonis dengan rekan kerja. Seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Baik. Terus lanjutnya nih, bagaimana sih cara ASN bisa menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bu? Mungkin seorang ASN tuh harus peka dengan kebutuhan masyarakat, juga harus responsif dan jangan lupa ramah. Nah, ASN juga harus bisa manfaatin teknologi karena teknologi terus berkembang biar pelayanan masyarakatnya jadi lebih cepat kayak gitu. Oh gitu ya Bu ya. Selanjutnya nih, akuntabilitas sering dikaitkan dengan transparansi. Bagaimana sih instansi Ibu membangun budaya keterbukaan dan pertanggungjawaban? Caranya ya dengan transparansi tadi ya. Misalkan menulis laporan dengan jelas. Misalkan sedang ada penelitian, nah kita harus jelas pelaporannya. Kemudian juga kita harus terbuka komunikasinya supaya semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oh gitu ya Bu. Jadi lebih detail ya Bu ya. Iya. Ya, selanjutnya nih, menurut Ibu nih, apa sih kunci utama agar ASN itu tetap berkompeten di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat Bu? Kuncinya terus belajar ya, apalagi saya kebetulan seorang dosen, jadi harus ikutin perkembangan teknologi, jadi harus selalu upgrade skill, misalkan dengan ikut pelatihan, kayak gitu. Jadi kemampuannya terus berkembang, bisa jadi kompeten. Tuh. Oh gitu ya Bu ya. Jadi dosen pun juga ada pelatihan-pelatihan juga ya Bu ya? Iya, tentu. Baik deh. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara menciptakan lingkungan kerja yang harmonis meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda Bu, sebagai seorang dosen nih? Kuncinya mungkin bisa saling menghargai perbedaan ya. Secara kita menghadapi mahasiswa dari berbagai macam kota, nggak cuma mahasiswa tapi rekan dosen pun juga seperti itu, dan menjaga komunikasi dengan baik serta menjaga kebersamaan biar di tempat kerja itu jadi nyaman. Contohnya makan siang bareng kayak gitu. Oh gitu Bu ya. Oke. Selanjutnya itu loyalitas ASN sering diartikan sebagai pengabdian kepada negara nih. Bagaimana bentuk loyalitas yang relevan dengan generasi ASN atau relevan dengan jabatan Ibu nih sebagai orang dosen? Untuk loyalitas saat ini bukan cuma taat aturan, tapi juga keprofesionalan dalam bekerja, jujur dan mau berinovasi. Apalagi seorang dosen ya. Nah, setiap tahunnya pasti menghadapi generasi yang terus berubah. Jadi harus mau berinovasi supaya pembelajaran juga bisa diterima dengan baik, gitu. Oh gitu. Bagaimana sih
mendorong ASN agar tidak takut berubah dan justru melihat perubahan itu sebagai peluang untuk bekerja lebih baik? Oke, ya betul. Jadi kita harus menganggap perubahan itu sebagai peluang ya. Jadi nggak perlu takut, malah jadikan perubahan itu sebagai semangat buat belajar hal-hal baru. Intinya harus mau tahu ya, harus mau belajar tadi. Jadi harus itu Bu, jadi seorang dosen itu harus apa kepo ya, yang sekarang itu kalau orang bilang. Iya, betul. Oke deh. Terus ini Bu, kalau kolaborasi nih dengan instansi lain, apa contoh sih kolaborasi yang sukses pernah dijalankan instansi Ibu selama ini? Contohnya kalau kolaborasi mungkin di bidang ini ya, penelitian yang paling sering. Jadi untuk penelitian tuh kolaborasi nggak cuma dengan rekan kerja satu prodi atau satu jurusan, tapi juga dengan prodi lain, sehingga nanti hasil penelitiannya pun juga bisa beragam. Gitu, nggak itu aja. Oh gitu. Baik Bu. Ini udah sampai di pertanyaan terakhir nih Bu. Harapan Ibu nih untuk ASN Indonesia di masa depan seperti apa Bu? Harapan saya ke depannya ASN harus makin profesional ya, dan juga harus berintegritas di tengah maraknya kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya, dan harus bisa jadi pelayan masyarakat yang baik. Gitu. Ini Bu, terakhir nih, jika Ibu berkenan nih, pesan singkat untuk ASN muda ke depannya Bu. Oke. Buat ASN muda, harapannya pesannya terus belajar, jaga integritas, dan bekerja dengan setulus hati untuk negeri. Itu aja. Bagus sekali Bu. Nah, jadi saya bisa simpulkan di podcast singkat kali ini, core values ASN atau yang bisa dibilang berakhlak itu berperan sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam bekerja, yaitu dengan berorientasi pada pelayanan publik, bertanggung jawab dan transparan, meningkatkan kompetensi, menjaga harmonisan, setia pada bangsa dan negara, atau bisa dianggap loyal, terus mampu beradaptasi dengan perubahan, serta menjalin kolaborasi. Jadi nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi ASN untuk dapat bekerja secara profesional dan mendukung pembangunan nasional. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya di podcast singkat sore ini. Jadi ya semoga bermanfaat untuk kita semua yang melihat dan mendengarkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, kita saja. We are family. Afik Nam Jagat Samagram. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.